Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latarkabunna tabaqan nan tabaq. Sungguh kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tafsir ini, ayat ini banyak ditafsirkan mengenai proses kehidupan manusia dari sejak dia lahir sebagai sosok bayi, lalu kemudian menjalani sosok yang menjadi kanak-kanak, lalu kemudian remaja, dewasa, hingga menjadi tua, hingga mempunyai anak, lalu menjadi kakek bagi anaknya, kalau yang pria lalu menjadi nenek mungkin, dan akhirnya akan bertemu dengan Allah. Allah memastikan hal itu. Secara fisik, secara tubuh, bisa ayat ini ditafsirkan memang. Namun Al-Quran jauh lebih tinggi tingkatannya, jauh lebih dalam, jauh lebih mistik. Tidak salah, benar, memang tidak salah. Namun jika kita lihat bahwa 3 ayat ke belakang sehingga munculnya ayat ini adalah bahwa aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, dan bulan apabila jadi purnama. Adalah proses bagaimana manusia itu dari sejak lahir hingga mati hanyalah wujudnya adalah untuk mengenal Allah, untuk mengenal penciptanya. Sehingga walaupun malam, dia tidak menjadi bagian dari cahaya kegelapan malam itu, tapi menjadi bulan purnama. Kita ini hidup di dunia modern. Kita ini hidup di dunia handphone, hidup di dunia digital. Sehingga hal-hal yang berbau alam semesta itu menjadi kabur, menjadi terlupakan. Keindahan bulan purnama itu sudah bukan merupakan jadi hal yang indah lagi. Padahal di zaman dulu bulan purnama itu adalah suatu kemewahan. Bagaimana sempurnanya bulan purnama itu yang ketika hadir itu memberi cahaya yang sangat luar biasa bagi bumi. Sehingga walaupun tidak ada cahaya di sekeliling rumahnya, di sekeliling jalannya, di sekeliling lingkungannya, akan disinari dengan cahaya bulan purnama. Pun begitu manusia. Dari sejak kelahirannya, tidak bisa dia melarikan diri dari kenyataan. Manusia harus mengenal Allah. Kalau bagi orang Islam, mungkin pemeluk agama lain, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi. Bahkan dia penyembah mazhab setan pun yang dia mengakui dia adalah yang menjadi panutannya, dia mengenali sampai dia menjadi bulan purnama walaupun hidup di dalam dunia kesesatan. Itu cahaya bulan purnama bagi mereka. Setidaknya bagi lingkungan yang mempercayai. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, manusia pada hakikatnya harus mengenal aku, harus mengenali diriku. Bagaimana ketika logika-logika kalian itu dari sejak lahir hingga mati, yang selalu mengejar kekayaan, yang selalu mengejar jabatan, yang selalu mengejar wanita, kemewahan. Aku tidak menyalahkan pengejaran-pengejaran kalian. Namun ketika kalian ingin menjadi cahaya bulan purnama yang sempurna pada tingkatan yang paling tinggi, kau harus mengenal aku. Kau harus mengenal penciptamu itu siapa.
Minimal kau harus mengenal itu ayah ibumu. Minimal kau harus mencintai mereka, karena ridho mereka adalah ridhoku. Kau tidak akan menjadi cahaya merah pada waktu senja kalau tak ada orang tuamu, tidak ada kakekmu, tidak ada buyutmu, tidak ada moyangmu. Kau tidak akan merasakan itu malam yang diselubungi dengan kegelapan. Karena dengan banyaknya cobaan, sekali lagi manusia itu tidak lebih dari 3 dalam hidup yang selalu harus diarungi: cobaan, ujian, dan ajab. Yang sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya. Ujian itu datangnya adalah ketika kita mau hidup di jalan yang lurus, namun kita berpaling kepada Allah, maka kau akan menjalani itu yang namanya ujian. Allah sudah memberi jalan tol dengan mengirimkan para nabi, para rasul, para imam, para habaib, para syekh, para ayatullah, para ulama. Tapi kau tidak mau masuk jalan tol itu, ya sudah, kau lewat jalan kampung yang penuh becek. Kau mungkin lewat jalan-jalan yang sempit, masuk ke gang-gang yang kecil, atau mungkin kau ingin terbang dengan imajinasi fantasimu. Padahal jalan ini sudah sangat lurus. Makanya kau hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Namun ketika kau tetap berusaha untuk menjadi adi manusia, mengenal aku, mengenal Allah, mengenal Tuhanmu, maka kau akan jadi bulan purnama pada akhirnya. Akan menjadi contoh yang baik setelah kematianmu. Menjadi contoh yang baik setelah kau tiada. Menjadi contoh yang baik setelah namamu itu hanya yang tinggal adalah sebuah nama. Jasadmu kembali kepada bumi, rohmu kembali kepada aku jika kau hidup dalam kebaikan. Dan aku bersaksi, apakah kau yakin apa yang telah kumatikan itu mati? Kata Allah, tidak, mereka hidup di sekelilingku bersamaku. Hidup dalam kesenangan walaupun belum kiamat. Surga yang paling level rendah adalah dekat dengan aku sebelum kiamat. Surga yang paling level tinggi adalah setelah kiamat. Kujanjikan. Sudah kita telah lagi tentang hal itu, tentang surga. Kita harus menghadapi cobaan meskipun kita tidak mau, tapi kita hidup di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah sosial masyarakat. Mungkin nanti ayah kita sakit, mungkin nanti anak kita sakit, mungkin nanti mereka menjadi durhaka, mungkin atau apapun itu adalah cobaan yang harus kau hadapi. Kau harus menerima ujian dan cobaan itu dengan lapang dada. Jika tidak, maka akan ajab yang datang. Sebesar apapun ujian cobaan, ketika kau menerimanya dengan lapang dada, itu adalah keberkahan untukmu, wahai manusia. Tidak ada satupun manusia yang jika dia logikanya sehat, intelektualnya tinggi, adabnya baik, sopan santunnya tinggi, akan memahami bahwa Al-Quran adalah suatu induk kitab, pemimpin kitab. Tidak ada yang bisa menandingi spasi apapun, karena Al-Quran berjanji dan menantang dari kaum jin bahkan manusia. Ayo buat satu ayat seperti aku. Kalau kau bisa, sepintar apapun, secerdas apapun, sejenius apapun, kau tidak akan mampu. Yang lahir dari seorang nabi yang buta huruf, tidak tahu itu ejaan, meskipun mungkin dalam secara fakta, secara logika, Khadijah sudah mengajarkan, Hamzah sudah mengajarkan, Ali bin Abi Thalib mungkin sudah mengajarkan, Fatimah pun mungkin sudah mengajarkan. Namun Allah tutup Muhammad untuk bisa membaca, menjadi buta huruf seumur hidupnya. Agar kau yakin bahwa Al-Quran itu adalah dariku, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin.